Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahran Batubara, NIM 20150044, Prodi Perbankan Syariah A semester 3. Baik, saya akan membacakan makalah saya dari kelompok 4 yang berjudul Kebijakan Fiskal pada Awal Pemerintahan Islam. A. Kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW. Kaum muslimin hijrah dari Mekkah ke Madinah dalam kondisi tidak memiliki harta benda akibat kejahatan kaum Quraisy dan berakat terhadap kaum muslimin. Pendapatan per kapita kaum muslimin di Makkah sebelum hijrah ke Madinah sangat rendah karena tindakan kaum Quraisy yang melarang segala bentuk perdagangan dan hubungan ekonomi dengan kaum muslimin. Yang pertama, mendorong kaum Ansor dan kaum Muhajirin untuk melaksanakan muzaraah dan musakah. 2. Membagikan tanah kepada kaum Muhajirin untuk membangun rumah. 3. Membagikan tanah yang ditinggikan Bani Nadir pada kaum Muhajirin dan 2 orang fakir dari kaum Ansor. Dan yang keempat, sejak tahun kedua Hijriah dan setelah perang Badar, ketika ayat tentang hums ataupun seperlima dari gonaim ataupun harta rampasan diturunkan, Nabi menyisihkan seperlima harta rampasan dan membagikan sisanya yang 4/5 kepada tentara yang mengikuti peperangan. Yang kelima, pendirian dan pengaturan keuangan publik yang merupakan tempat pengumpulan atau pusat pengumpulan kekayaan negara Islam yang digunakan untuk pengeluaran tertentu. Dan yang seterusnya, kebijakan fiskal pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, pada masa Abu Bakar As-Siddiq, setelah wafatnya Rasulullah SAW, fungsi kekhalifahan dialihkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar terpilih sebagai khalifah dengan kondisi miskin sebagai pedagang dengan hasil yang kurang mencukupi kebutuhan keluarganya. Pada masa Abu Bakar inilah dimulai pengajian terhadap khalifah. Hal ini dilakukan agar khalifah dapat berkonsentrasi dalam mengurus negara, sehingga tanah atau kebun buah-buahan yang dimiliki non-muslim jatuh ke tangan orang-orang Islam akibat kalah dalam pertempuran. Aset tersebut menjadi bagian dari harta milik orang Islam. Karena itu, siapapun yang mengolahkannya harus membayar sewa. Jika terjadi konfrontasi antara muslim dengan orang-orang kafir yang berakhir damai, maka mereka membuat perjanjian damai untuk menentukan apakah lahan yang diolah tetap menjadi milik orang kafir ataupun diserahkan kepada Islam. Jika tanah atau kebun buah jatuh ke tangan pasukan muslim tanpa melalui konfrontasi ataupun pertempuran seperti terjadi pada tanah Bani Hadir pada masa pemerintahan Rasulullah, maka tanah tersebut diperlukan sebagai barang rampasan dan berada dalam kepemilikan Rasulullah. Ada sumber yang menyebutkan bahwa Khalifah Umar memungut pajak sebesar 10 dirham atas buah-buahan dan 5 dirham atas alfafah. Setiap lahan yang diirigasi dengan air, baik tanah tersebut diolah kurma. Yang tidak diirigasi zakatnya sebesar 10 dari hasil panen. Dan pada setiap kebun kurma yang diirigasi dengan saluran air adalah sebesar 1/20 dari hasil panen. Yang selanjutnya, pendirian dan pengaturan keuangan publik. Keuangan publik Islam adalah sebuah konsep keuangan yang berdasarkan Islam, yang mana dengan penamaan nilai-nilai akan berdampak pada nilai positif. Sumber dana keuangan publik Islam tentunya basis perolehan yang terbesar adalah zakat
infak, sedekah, dan wakaf. Pengelolaan keuangan publik oleh pemerintah sangat penting mengingat tingkat kesejahteraan di Indonesia masih rendah. Karena masih banyak kemiskinan dengan tingkat pemenuhan kebutuhan rendah, korupsi yang terjadi di setiap bidang pemerintahan, distribusi pendapatan tidak merata, pertumbuhan ekonomi rendah, dan berbagainya. Dan yang selanjutnya, pendapatan Baitul Mal. Sumber pendapatan Baitul Mal diantaranya adalah zakat, pajak, hingga kebutuhan keluarga khalifah diurus oleh kekayaan dari Baitul Mal. Dan yang kedua, pada masa Umar bin Khattab, Umar menjalankan pemerintahan setelah Abu Bakar hanya selama 10 tahun. Akan tetapi kebijakan perekonomian yang ditempuh telah memiliki dampak dan pengaruh cukup signifikan terhadap kemajuan perekonomian umat. Umar telah meletakkan dasar-dasar perekonomian yang cukup kuat dengan berdasarkan kepada keadilan dan kebersamaan. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, sumber pendapatan negara bertambah dengan adanya sistem sewa tetap karena adanya kebijakan pemerintah yang menguasai faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan lainnya tidak lagi menjadi milik individu. Yang ketiga, pada masa Utsman bin Affan. 6 tahun pertama masa pemerintahannya, Khalifah Utsman bin Affan melakukan penataan baru dengan mengikuti kebijakan Umar bin Khattab. Walaupun sejalan beriringnya waktu, beberapa kebijakan Umar tidak lagi dilaksanakan. Faktor-faktor produksi yang selama ini dikuasai oleh negara menjadi milik individu, sehingga hal ini banyak melahirkan tuan-tuan tanah, dan hal ini pun mengubah sistem sumber pendapatan negara. Hal yang cukup baik dan dari pemerintahan Utsman adalah tidak mengambil upah dari kantornya. Justru ia turut membantu beban pemerintah. Hal ini dilakukan melihat latar belakangnya sebagai seorang pengusaha yang sukses ketika itu. Komponen pendapatan dan pengeluaran fiskal pada masa awal pemerintahan Islam. 1. Jenis pendapatan negara. A. Kharaj, pemenuhan kebutuhan rendah, korupsi yang terjadi di setiap bidang pemerintahan, distribusi pendapatan tidak merata, pertumbuhan ekonomi rendah, dan berbagainya. Dan yang selanjutnya, pendapatan Baitul Mal. Sumber pendapatan Baitul Mal diantaranya adalah zakat, jizyah, kharaj, usyur, ghanimah, dan harta warisan orang yang tidak memiliki ahli waris, barang tambang, harta sub'ah, wakaf, harta yang ditinggal lari oleh pemiliknya, dan harta orang-orang yang murtad. Fungsi Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Jenis-jenis pengeluaran Baitul Mal dan kebijakan fiskal. Kebijakan juga bisa diartikan cita-cita, sebuah tujuan, atau juga maksud yang menjadi panduan dalam sebuah manajemen, karena kebijakan umumnya diterapkan pada suatu hal yang memerlukan manajemen kompleks. Kebijakan dipakai sebagai panduan untuk melakukan manajemen itu sendiri. Dan pengertian kebijakan fiskal adalah panduan atau landasan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah atau pimpinan sebuah negara ataupun kerajaan untuk mengatur kondisi keuangan dan pendapatan negara. Selain itu, kebijakan fiskal juga berguna untuk mengarahkan ekonomi
suatu negara menjadi lebih dengan cara mengubah maupun memperbarui pengeluaran serta pemasukan pemerintah. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat melakukan kontrol terhadap pengendalian pengeluaran serta penerimaan pemerintahan dan negara. Tujuan kebijakan fiskal yaitu untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, serta prioritas dari pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi suatu negara dan bangsanya. Sesuai dengan pengertiannya, kebijakan fiskal bertujuan agar dapat mengontrol pemasukan dan pengeluaran suatu negara sehingga mencapai tujuan ekonomi negara yang lebih baik. Baik, cukup sekianlah hasil makalah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.